Jadi gini Pak, ada dua isu ya. Satu, isu besarnya itu adalah mau mengislamkan negara ini. Nah caranya itu tadi yang kita bicarakan. Nah kita lihat dulu Pak sejarah Indonesia ini, bahwa ide untuk membuat Indonesia ini negara Islam itu dari dulu sudah ada. Termasuk yang namanya NII. Ya. NII melalui ormas-ormasnya, melalui pesantren-pesantren yang radikal negatif itu, mereka mendidik ya kader-kadernya untuk memperjuangkan NII. Jadi harus kita pahami bahwa ide mereka untuk memperjuangkan NII tidak pernah habis dan akan berjalan terus. Oleh karena itu, dengan pemahaman itu maka berbagai cara akan mereka tempuh. Ya, ada cara namanya halus, subtil ya, takiyah atau apa namanya itu ya. Kalau secara yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Terima kasih. Frontal, radikal tidak mungkin mereka itu. Nah, yang kedua, melalui pengkader sekarang ormas-ormas itu kan sudah oleh negara sudah mulai dibubarkan lah. Tetapi ada satu ormas atau orpol yang sangat resmi itu ya PKS. Nah, ini PKS ini hati-hati. Jadi PKS kenapa sampai sekarang mereka bisa eksis dan bisa ya perlahan lebih besar? Karena memang pengkaderannya luar biasa itu PKS. Kalah itu, mereka itu hampir menyamai pengkaderan Katolik. Ya. Ini kita yang orang Kristen di Indonesia selalu alpa, merasa nyaman gitu. Jadi kita orang Kristen di Indonesia seperti kodok yang sedang direbus. Ya, termasuk pendeta-pendetanya tadi yang dibilang oleh Pak Paul, apakah mereka itu sadar atau tidak gitu kan. Jadi saya tambahkan lagi Pak Paul, bukan hanya melalui wisata halal ini. Kalau Bapak di Indonesia di jalan-jalan, seperti saya ke Medan kemarin, Bapak mungkin akan lihat. Yang kita tahu ya selama ini ada bank syariah, ada ini. Di sana sudah ada pegadaian syariah, Pak. Ada pegadaian syariah di sana. Jadi masalah halal ini ada motifnya. Satu framing tadi. Dua, memang kalau menuju 2024. Tetapi yakinlah 2024 itu kan tujuannya untuk meraih suara. Tapi ketika nanti mereka berkuasa belum tentu semudah itu. Nah, saya punya keyakinan selama TNI merah putih, apapun upaya mereka ini akan gagal. Cuma sekarang kader-kader yang merah putih di TNI dan instansi lain itu berapa banyak? Sebenarnya di Galarua itu punya peranan dan fungsi strategis. Oleh karena itu, pertama, pembahasan hukum yang selalu dilakukan hari Senin itu kan didominasi oleh perkara-perkara perdata pidana. Perkara-perkara atau persoalan ketatanegaraan hampir sama sekali minim. Justru melalui regulasi-regulasi mereka masuk, Pak. Dari mana regulasi diatur? Mulai dari DPR, MPR. Jadi itu harus kita fungsikan di sana nanti. Kemudian di daerah-daerah yang kantong Kristen, Pak, tidak semudah itu mereka mengatakan di sana wisata halal. Kami di Danau Toba dengan adatnya yang kuat, maaf aja, kita tolak itu. Karena kita juga bergerak di sana, Pak, Lokus Adat Budaya Batak. Untuk kabupaten kota di KDT, kecuali Sibolga ya, sama Mandailing, itu kan sudah mayoritas di sana Muslim. Tapi yang mayoritas Kristen itu menolak, itu nggak ada cerita itu. Penolakannya kurang kuat, Pak, supaya terekspos, supaya daerah-daerah lain berani, Pak. Ya, justru itu nanti strategi kita Galarua. Jadi ini yang sangat langsung berpengaruh langsung kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kita harus amankan dari sisi pertama, Pak, regulasi. Kalau saya begini Pak ya, ada perda-perda, sebenarnya bisa di judicial review. Sandiaga Uno bikin begitu. Ini aja disomasi, di PTWN kan dia. Soal berhasil tidak berhasil urusan nanti, yang penting PTWN kan dulu. Nah, gitu kan. Ini kalau gua nanti harus jalan, bukan Najwa harus jalan. Jadi kita jangan hanya masalah perdata pidana, itu lain lagi nanti soalnya itu. Dan itu kalau kita angkat dalam diskusi panelnya konsultasi hukum hari Senin ya. Ya, jadi kalau nanti pidana, kalau pas saya libur kuliah ini saya ikut masuk nanti biar gubraknya rame, biar kita punya branding nanti. Ya, jadi
Soal pidananya itu adalah pidana seperti KC ini yang langsung memberikan efek besar kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau pidana kecil-kecil ya kita layani, tapi tersendiri lah itu kita salurkan. Jadi begitu Pak, kita harus memahami ya, oknum siapapun itu sangat berusaha dan sampai kapanpun supaya Indonesia ini menjadi negara Islam. NII. Nah, saya katakan sekarang begini, khilafah. Apakah mereka akan terang-terangan merubah ini negara khilafah? Oh tidak, mereka akan tetap mengakui Pancasila, tetapi disusupi, dikorup gitu. Ya, dikorup itu pelan-pelan subtil. Oh, kami ini melalui de factonya. Ya, khilafah Pancasila. Coba, apa itu definisi khilafah Pancasila? Orang kan terpesona, oh ya Pancasila kok, ya khilafah, tapi pilihannya Pancasila, tapi khilafahnya apa? Jadi nanti sistem ketatanegaraan ini akan mereka robah sama seperti Iran. Nanti ada Dewan Muda, ada Dewan Suro, itu yang menentukan pejabat mulai dari presiden sampai dengan kepala desa, sampai RT. Nah, ini yang harus kita hadang, Pak. Galarua harus berpikiran itu. Oke lah yang di bawah-bawah ini tetap nanti misalnya kita handle. Nah, bagaimana ini? Nah, kita dalam waktu dekat dengan Pak Putih udah merancang untuk mensosialisasikan Pancasila ini, Galarua ini di MPR nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ya Pak Putih ya. Ya Pak, bisa Pak. Nah itu harus langsung action Pak. Jadi makanya gini, polanya kita harus kayak pola perusahaan-perusahaan swasta yang agresif. Jangan pola PNS Pak, supaya kita bikin sesuatu itu ada setting cepat susul menyusul Pak. Iya. Karena donatur kita bukan dari BUMN, bukan dari negara, tapi dari swasta juga donatur kita yang butuh tindakan nyata Pak. Kalau dari BUMN juga kita tolak Pak, nanti kita terkooptasi. Iya, supaya kita jangan dibeli sama pemerintah juga. Iya, kita dapat pesanan sponsor lagi. Jadi begitu teman-teman, ya teman-teman juga cobalah kita di Galarua ini ya bergerak cepat. Kita ini kalau nanti jadi nih Pak ya, tanggal berapa itu Pak Putih? Tanggal 20. Seharusnya tanggal 23 Pak. Saya deadline-nya tanggal 23 Pak. Nah, 20, jadi dibikin 22 Desember ya. Iya, 22 Desember, cuman pendekatan kita sama sistem Pak lagi diatur Pak. Ya, biasanya di ini Pak, kalau tempat itu di apa di Nusantara 4 itu bisa itu biasanya. Nah, jadi itu gaungnya besar. Jadi kenapa dipilih tanggal 20 atau 21 itu Desember? Itu kan hari Ibu. Jadi akan kita bikin Ibu Pertiwi menangis karena Bhinneka Tunggal Duka, Bhinneka karena tinggal duka gitu. Itu nanti temanya. Karena tinggal duka, Ibu menangis karena Bhinneka tinggal duka. Nah, gitu. Jadi yang saya harapkan dari teman-teman di sini semua, baguslah kita diberi pencerahan yang detail-detail segala macam, itu bagus sekali. Tetapi secara puncak piramidanya itu adalah memang sejak dulu ada kelompok tertentu yang menginginkan Indonesia ini negara Islam. Ya. Jadi berbagai cara itu Pak. Jadi kalau ada perda-perda begini, kalau saya judicial review aja, nggak urusan berhasil atau tidak berhasil. Ajar. Urusan nggak belakangan. Yang penting mereka melihat, oh ini ada penentang ini, nggak bisa ini gitu. Tapi kalau kita diam, diinjak kita Pak. Ya. Nah, itulah strategi awal dari Galarua nanti. Teman-teman dimanapun berada, oke, gaungkan itu Galarua. Kita sedang dengan Pak Putih ini sesegera mungkin itu nanti ke Kemenkumham. Kita juga sedang menyusun anggaran dasarnya, insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ini selesai itu. Begitu dulu teman-teman di Zoom ini, go ahead, jangan pernah merasa takut atau apa. Kalau saya militansi, soal misalnya ini kan kita bukan perang fisik Pak, rohani, mau dia Muslim 1000% atau apa, kalau Tuhan yang bekerja itu sekejap itu bisa itu. Tetapi jangan kita lupa ada juga memang yang sejak awal ditentukan mereka akan masuk ke Hades sana. Kita nggak urusan kita lagi itu. Tetapi negara Indonesia ini oleh Galarua harus tetap kita pertahankan bila berdarah-darah nggak urusan gitu. Itulah legasi kita nanti kepada generasi penerus. Itu dulu Pak Paul yang bisa saya sampaikan, nanti kita berlanjut lagi Pak. Terima kasih.